pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras, Ahok seakan tak akan bisa menghindar. Namun banyak bukti yang sepertinya bisa dipatahkan Ahok. Terbukti, KPK tarik ulur menyelesaikan penyelidikan. Meski BPK mengaku menemukan bukti dari hasil investigasi yang menyatakan pembelian lahan rumah sakit tersebut merugikan negara ratusan miliar. Sekali lagi kami tegaskan, rekomendasi ini untuk pemulihan dan penyelamatan keuangan negara. Jadi fokus BPK di situ. Ini hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI tahun 2014 yang telah disampaikan BPK ke DPRD. Dan ini dokumennya, hasil pemeriksaannya itu sudah terbuka untuk umum. Hanya menarik perhatian masyarakat, Badan Legislatif Negara pun ikut mengawasi berjalannya kasus ini. Sebut saja Fadlizon, Wakil Ketua DPR RI ini pun menyambangi rumah sakit yang sedang diperbincangkan itu. Meski menjadi pertanyaan banyak pihak, Fadlizon datang dengan niat untuk mengawasi jalannya penyelidikan kasus tersebut. Ya kalau saya nanti kita serahkan ya, kita kan mengawasi eksekutif supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan dari apa yang diatur di dalam undang-undang maupun dari aturan-aturan yang lain. Saya kira itu aja sebagai tugas konstitusional ya. Kita mempunyai tugas konstitusional untuk melakukan itu. Hingga kini KPK menyatakan belum menemukan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam proses pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Seakan sulit bagi KPK mengungkap apa yang sedang diselidiki. Lalu bagaimana dan apa yang ditunggu KPK untuk kasus ini? Ya, kembali kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita di Talk to News pada malam hari ini. Kalau tadi sudah dikatakan bahwa KPK sebenarnya belum menemukan adanya tindak pidana korupsi atau KPK masih hanya perlu mencari niat jahat sebenarnya yang ingin dikeluarkan. Tapi apakah memang ini membuktikan bahwa KPK bergerak secara pelan-pelan namun pasti atau memang KPK bergerak secara lamban? Kami akan menghadirkan petikan wawancara kami terhadap mantan pimpinan KPK yaitu adalah Abdullah Heha Mahua ke hadapan Anda. Kalau misalnya KPK yang meminta, lantas kemudian ada audit BPK disampaikan KPK, terus KPK mengatakan itu tidak diperlukan, itu kan timbul persoalan loh. Kalau tidak diperlukan, kenapa diminta? Kecuali bahwa audit BPK itu dianggap sampah misalnya, dianggap tidak memenuhi persyaratan. Nah, itu lain cerita. Ya, sampai dengan saat ini kami masih menanti kehadiran dari Pak Abdullah Heha Mahua yang memang sudah sejak awal kami undang, namun sepertinya sedang dalam perjalanan menuju ke studio Talk to News pada malam hari ini. Saya lanjutkan kembali ke Pak Prianto. Monggo dilanjutkan. Tadi ada beberapa syarat begitu ya yang tadi yang tadi sempat kami potong terkait dengan perbincangan kita sebelumnya. Gini, ya. Jadi saya tidak berani sebagai pengamat menyalahi itu kesalahan, tapi saya ikut BPK aja. Ya, tidak melalui prosedur yang memadai yang saya sebutkan tadi, yang menentukan melanggar atau tidak nanti KPK, ya, karena itu sudah masuk ranahnya KPK. Terus yang disebut korupsi pun BPK juga nggak ngomong korupsi, terjadinya kerugian negara. Beberapa pakar hukum mengatakan ketika aturan administrasi dilanggar, disebut tadi di depan itu pelanggaran administrasi, ketika ujungnya terjadi kerugian negara, keuangan negara, akhirnya ini menjadi pidana dan ini disebut seluruhnya tindak pidana korupsi. Itu rumusnya. Ya. Sekarang yang kerugian negara tadi sudah saya katakan, yang 191 itu adalah dari selisih pembayaran PKI dengan selisih yang diberi yang dalam PBJB-nya dengan PT Ciputra. Nah, terus ada lagi cara penghitungan lagi. Saya baca itu di LHP itu. Karena HGB yang dibeli oleh Pemprov DKI itu disebutkan di Jalan Kiai Tapa, ya kan? Dan itu secara administrasi disebutkan di tagihan PBB maupun di sertifikatnya Kiai Tapa, ya kan? Tetapi ingat, kalau ini nanti Bapak ini katakan itu gitu, dan kalau itu salah, nah kalau itu salah, coba komplain ke DKI, gitu. Janganlah suatu produk yang salah, tapi berusaha untuk membenarkan sesuatu yang kemungkinan salah. Jadi maksud saya, yang kaitan NJOP tadi, PBB itu, loh ini dua sertifikat SHM dan HGB. Ya. SHM zona nilai tanahnya 20 juta. Ya. Yang HGB zona nilai tanahnya
7 juta. Gue kok kamu suruh bayar semuanya 20 juta, itu komplain dulu ke DKI. Gitu loh. Jadi jangan barang yang salah ini untuk membuat suatu hal yang salah untuk jadi pembenaran. Itu ya, menurut saya ya. Nah, jadi itu juga ada keanehan. Sehingga kalau saya katakan, sesungguhnya LHP BPK itu cantik. Dari judul, dari isi tadi, terus penutupnya juga bagus, rekomendasinya itu. Supaya gubernur membatalkan. Itu normatif. Itu rekomendasi ya? Iya, rekomendasi. Di akhir tuh. Itu normatif. Karena selaku auditor negara menemui kerugian, harus batalkan. Terus ada kalimat yang manis, namun apabila tidak memungkinkan, ambil langkah-langkah. 1, gitu kan. Nagih yang 191 miliar, ada. Kedua, nagih kepada pihak rumah sakit, mana HGB yang di tepi jalan Ketapa itu yang mana. Nah, yang ketiga juga nagih lagi kekurangan bayar PBB. Nah, gitu. Oke, tapi kalau dari pandangan itu LHP itu, Mbak. Ya. Kalau dari pandangan Anda sendiri, Pak, apa sih sebenarnya yang membuat KPK itu merasa kesulitan? Kalau dari pandangan Anda? Gini, kalau saya, jangan disebut lamban atau apa. Mesti menangani hal seperti ini harus ada prinsip kehati-hatian, tertib administrasi, kehati-hatian, ya kan. Tapi kalau saya pribadi menilai, ketika demonstran mendorong KPK untuk berbuat, KPK itu mengatakan, sudah, kami sudah membuat satgas untuk sakit sumber waras. Oke, kita tampung ya. Beberapa minggu kemudian ada jawaban lagi, kami sedang mencari 2 alat bukti. Nah, inilah yang menjadi porsinya KPK sesungguhnya, bukan mencari niat jahat. Menurut undang-undang saya dengar juga Pak itu Abdullah juga mengatakan gitu. Niat jahat itu nanti ada di persidangan. Artinya dalam undang-undang juga tidak ditemukan kata-kata ada niat jahat atau tidak begitu. 2 alat bukti aja. Nah, itu menurut saya ketika KPK mengatakan mencari niat jahat, saya pribadi mengatakan sesungguhnya KPK sudah menemukan 2 alat bukti dan sudah tahu ada kerugian negara. Nah, untuk meyakinkan itu sedang mencari-cari niat jahatnya itu. Nah, kalau mencari niat jahat, saya di IIC sudah mengatakan banyak banget gitu loh. Sebenarnya maksudnya banyak itu dan gini, mohon maaf ya. Sesuatu niat itu kan sesuatu perbuatan yang tidak lazim, gitu, yang tidak lazim, ya kan? Bagaimana masih dalam perikatan jual beli yang tadi dipotong ya, dibeli. Bagaimana masih punya utang PBB 6 miliar dibayar. Bagaimana masih ada 15 bangunan aktif 2 tahun lagi masih dipakai dibayar. Padahal DKI itu perilakunya kalau membebaskan tanah atau beli nggak gitu. Seperti apa sebenarnya, Pak? Itu harus clean. Rakyat itu kalau mau dibayar oleh dinas atau apa, mana bayar PBB-mu? Udah lunas? Belum, nggak saya bayar. Gitu. Gitu. Pada titik ini saya tidak setuju dengan pernyataan Pak Prianto. Boleh, silakan. Jadi begini, statement Pak Prianto patut saya apresiasi bahwa pertama pointersnya kita serahkan kepada KPK melakukan proses penyelidikan. Tapi kembali kepada masalah teknis detail, soal NJOP, soal harus tanya ke BPN dan lain-lain, saya mau katakan kepada Bapak begini. Apa yang terjadi antara sumber waras dengan Pemda DKI itu totalnya tunduk kepada asas-asas keperdataan. Bila mana para pihak sepakat mengikatkan diri, tentu para pihak itu sudah melakukan verifikasi legal administrasi terhadap kedudukan masing-masing. Fakta-fakta yuridis itu sudah mereka lakukan verifikasi yang optimal, baik dari pihak Pemda maupun dari pihak sumber waras. Karena tidak ada kendala hukum, maka mereka mengikatkan diri dalam sebuah perikatan jual beli. Terjadilah itu pada bulan Desember 2014. Pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual ya Pak ya, gitu. Paham. Nah, dalam perkembangan disoroti soal kenapa pakai cek tunai, kenapa harus tanggal 31 Desember? Kalau mereka sepakat, so what? Itu aja. Itu satu. Yang berikut, tadi soal harus pergi menanyakan NJOP. Wajib pajak itu dia taat. Sumber waras itu bayar pajak dari tahun 54 sampai dengan sekarang itu 1 PBB. Dan taat bayar. Kalau akhirnya pada akhir-akhirnya ada tunggakan,
Ya tentu itu tunduknya kepada mekanisme aturan perpajakan. Tidak ada sangkut pautnya dengan jual beli. Jadi seakan-akan jual beli lahan, kenapa dia masih punya tunggakan pajak kok kamu mau beli lahannya? Faktor kausatifnya di mana Pak Prianto? Ya, Ini dulu. Ini ya. Ya. Ini kan masalah prosedur, Oke. aturan ya. Aturan kita ngomong aturan. Ya. Aku mau tanya dulu sebelumnya. Silahkan. Pada waktu rapat tanggal 6 Juni, Direktur Umum Sumber Waras dengan Pak PLT Gubernur Ahok, itu ditunjukkan petanya yang akan dibeli gitu enggak? Ya tentu. Dan Ditunjukin alokasi. ya? Tentu Ditunjukin? pasti. Saya tadi Enggak, sudah bilang. oke. Kita tidak. Saya tidak mau bicara hal yang parsial. Loh enggak, aku mau tanya dulu, aku habis tanya itu Oke, ya, silakan. ditunjukin. Nah. Ditunjukin. Ya. Berarti Pak Ahok itu ngerti kalau tanah itu alamatnya HGB itu tidak dikait apa? Seharusnya tahu. Loh, dong itu tadi Ya. dijawab dia. Seharusnya tahu karena sudah ada peta itu Iya, tadi kan? nah, Ya. Makanya menjadi korelasi yang lebih pas Begini, ketika begini. rekomendasi Tunggu. BPK mengatakan tagih HGB yang Oke. di jalan Ketapa. Nggak begitu Pak. Ini konklusi yang salah. Gimana? Gubernur dia tidak punya kapasitas seteknis untuk membuat konklusi soal letak itu. Loh, katanya Tunggu lihat dulu, peta. tunggu Pak. Soal seperti itu, BPK dia punya mekanisme audit. Ya. Kalau toh BPK itu dia tidak yakin, dia melakukan konfirmasi kepada BPN. Dan dia akan menjawab mendapatkan jawaban. Begitupun dengan NJOP. Yang hari ini menjadi titik isu itu kan soal NJOP dan letak Ketapa dan Tomang Utara. Itu bukan domainnya Pemda, bukan domainnya Sumber Waras, tetapi itu domainnya Dirjen Pajak dan domainnya BPN. Bukan, mungkin maksudnya yang dimaksud Bukan, Pak itu Prianto loh, itu adalah Gitu. yang dimaksud Pak Prianto adalah seharusnya Pak Gubernur sudah tahu di Itulah mana BPK letak itu. posisi Kita kan dari ngomong rumah sakit itu BPK, sendiri. Mas. Ya. Paham. BPK itu ngomong gitu Ya. karena data BPK itu juga sudah ke Kelurahan Sumber Waras, sudah lihat peta zona nilai tanah, itu sudah. BPK juga udah tahu HGB itu tidak di Jalan Ketapa, sudah tahu gitu loh. Nah, cuma dalam perkembangannya pihak Sumber Waras kan saya di media itu bahwa enggak, ini NJOP udah saya bayar, ini seluruhnya satu pagar ini ada Jalan Ketapa gitu kan. Nah, cuma terus itu tadi ini mesti ada miss-nya gitu loh. Karena apa? Saya terserang ya. Bagaimana namanya dinas pajak dua nilai nilai zona nilai tanah yang berbeda di harga yang sama gitu loh. Itu pertanyaan kita sebagai wajib Loh, pajak. ya, makanya kan, itu saya nggak ngelak, silahkan. Tapi kekeliruan yang dibikin penagihan PBB ini tidak bisa dicampur aduk dengan indikasi kerugian negara, gitu loh, yang ada di LHP BPK. Kita ngomong LHP BPK ya. Jual kan mengacu kepada NJOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Bukan. Gimana ini kan coba? Bukan, saya nggak mempersalahkan Anda jual beli. Saya nggak mempersalahkan Anda jual beli. Silakan Pak Immanuel, Kita silakan. ngomong hal yang lebih substansial lah. Karena Ya. ini kan persoalan teknis Ya, ya. ya. Persoalan teknis yang sebetulnya tidak prinsipil menurut saya. Karena gini, Ahok melakukan hal ini karena ada amanat undang-undang Ya. dan perpres. Oke. Dalam ketentuan itu bahwa apapun yang berkaitan untuk kepentingan publik silakan. Itu undang-undang, itu perintah undang-undang. Kemudian kok kita permasalahkan. Yang menjadi masalah itu dan menjadi sorotan publik itu ketika Ketua BPK membangun opini atau persepsi ke publik ada kerugian negara 191 M. Bukan persepsi loh, ini sudah hasil investigasi. Bukan opini. Iya, Bukan opini publik. Tapi ini fakta Mbak ya. Iya. Maksudnya ini juga yang dibangun seakan-akan Ahok ini korupsi. Opini di publik hari ini dengan penyimpangan 191 miliar itu adalah korupsi. Nah, Oke. akhirnya KPK coba mengambil alih ini, hasilnya sampai detik ini nihil. Oke, Sampai untuk jangankan hasil ya, untuk bilang niat jahatnya pun belum ada, niat aja. Jadi jangan ngomong hasil, niat aja belum ada. Oke, baik, saya potong terlebih dahulu Bapak-bapak. Maksud saya substansinya di situ. Ya, di ujung telepon Substansinya sudah di ada situ. Pak Abdullah Heha Mahua sudah bergabung bersama kita di Talk 2 News. Selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam, Mbak. Pak Abdullah, kami masih terus menantikan Anda. Kemungkinan bisa sampai di sini berbarengan dengan para narasumber. Di sini ada Pak Saferius dari Rumah Sakit Sumber Waras, ada Pak Prianto juga. Kemudian ada juga Pak Immanuel dari rekan Batman, begitu.
Pak Abdullah, boleh kami konfirmasi kepada Anda sebagai Anda yang pernah berada di dalam gedung KPK. Kalau Anda melihat dalam kasus ini, apa kira-kira menjadi titik kesulitan dari KPK untuk mengungkap sebenarnya? Padahal hasil investigasi dari BPK sudah jelas faktanya ditemukan adanya kerugian negara. Tidakkah itu cukup untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan untuk kasus sumber waras ini sendiri? Pertama kita harus memperhatikan sistem perundang-undangan kita bahwa menurut KUHP kalau suatu proses untuk ditingkatkan menjadi penyidikan maka diperlukan minimal ada 2 alat bukti. Ya. Di dalam KUHP itu disebutkan ada 5 alat bukti. Pertama namanya petunjuk, kedua surat, ketiga keterangan saksi, keempat keterangan ahli, kelima keterangan tersangka atau terdakwa. Nah, kemudian di dalam ilmu hukum di Indonesia itu disebut apa yang disebut dengan mensrea, yaitu niat untuk melakukan sesuatu pelanggaran hukum atau kejahatan dan seterusnya. Maka kemudian untuk menetapkan mensrea itu ada beberapa tools, beberapa cara. Misalnya, adakah seseorang yang diduga itu menerima kickback? Misalnya ada hadiah, ada gratifikasi, ada janji, apa dan seterusnya. Nah, kemudian untuk ada tindakan melawan hukum. Jadi ada peraturan, kebijakan dan seterusnya, itu kemudian dilanggar, maka semua fenomena itu disebut dengan petunjuk. Jadi kalau sudah mengarah ke sana maka petunjuk, sehingga mensrea itu bisa ditemukan dengan ada petunjuk itu. Kemudian ada teknik untuk mendapatkan petunjuk itu, misalnya melalui audit investigasi. Ya. Kemudian ada komputer forensik, kemudian ada surveillance, kemudian ada yang disebut dengan SMS atau RRDO, pelacakan terhadap SMS, terhadap email, kemudian penyedapan, perekam, semua itu dilakukan sehingga kemudian ditemukan ada petunjuk. Nah, kalau petunjuk itu berarti maka terpenuhlah unsur niat jahat itu. Itu satu. Kedua, kemudian kalau misalnya ada audit BPK menyebutkan ada kerugian keuangan negara, maka kemudian diserahkan siapa yang bertanggung jawab. Apakah orang lapangan, apakah Pipro, apakah pejabat di atas dan seterusnya, itu bisa dilacak seperti itu. Sehingga kemudian berdasarkan pasal 11 Undang-Undang KPK, maka yang menjadi domain KPK itu adalah penyelenggara negara, penegak hukum, dan seterusnya. Itu bisa beberapa cara untuk mendeteksi. Baik, Pak Abdullah. Persoalannya sekarang, kami potong terlebih dahulu, kita harus break. Nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang terkait dengan saat ini penyelidikan yang sedang dilakukan oleh pihak KPK. Anda juga jangan kemana-mana, pemirsa. Talk to News masih akan kembali sesaat lagi.